Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Watch your step and please mind the platform gap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kejepit. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan barusan udah denger belum pengumumannya yang dikasih tahu sama Mbak Sis petugas komuter lain? Iya, yang barusan. Udah ya. Jadi, barusan itu adalah himbauan yang diberlakukan kepada seluruh penumpang untuk lebih berhati-hati saat menaiki kereta, Beb. Kadang kalau dipikir ya, ngapain juga sih untuk hal-hal sepele kayak begitu diingetin melulu? Kan ganggu ya. Tapi kalau kita pikir ulang, memang dari hal-hal kecil yang demikian, justru kalau kitanya tidak berhati-hati, bisa jadi lebih membahayakan buat diri kita, Beb. Taruhannya nyawa loh. Contohnya, kita lagi buru-buru nih mau naik kereta. Terus karena kita kurang hati-hati atau karena gegara didorong sama penumpang yang lain, kita akhirnya jatuh di antara celah peron dan kereta. Tuh, dengernya aja ngilu kan, Beb? Apalagi ngalamin sendiri coba. Nah, ini ada beberapa penumpang yang punya pengalaman kayak gitu, Beb. Kita langsung aja dengerin ceritanya ya, Beb. Insiden pertama ini dialami oleh seorang wanita yang baru saja pulang beraktivitas dari kantor. Peristiwanya sendiri terjadi di tanggal 21 Februari 2020 kemarin, Beb, di Stasiun Sudirman. Jadi memang seperti yang banyak kita ketahui, Stasiun Sudirman ini kan sama seperti Stasiun Manggarai ya, Beb ya. Jadi semacam stasiun transit dari mana-mana gitu. Jadi orang yang mau ke Bogor, orang yang mau ke Depok, mau ke Bekasi, atau mau ke Tanah Abang, itu semuanya numplek di Stasiun Sudirman. Biasanya untuk mereka-mereka yang berkantor di wilayah Tamrin dan Sudirman, Beb. Jadi pasti kebayangkan, Beb, kalau pas jam-jam pulang kerja, padatnya tuh kayak apa gitu loh area di Stasiun Sudirman ini. Saat itu pun terjadi hal yang sama, Beb. Jadi pada saat Mbak ini mau naik kereta, kan pasti dorong-dorongan ya sama penumpang yang lain. Itu padat banget, Beb, dari mana-mana. Nah, karena kedorong-dorong, si Mbak ini akhirnya terjatuh, Beb, di celah peron itu, antara peron dan kereta. Nggak lama kemudian keretanya ini mau jalan. Untung banyak penumpang yang melihat kejadian dia jatuh ke celah peron itu, Beb. Langsung pada heboh kan, terutama ibu-ibu tuh yang di gerbong deket si Mbaknya jatuh. Langsung pada teriak-teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kejepit. Nah, dengar teriakan kayak begini kan orang-orang yang lain ya, yang di gerbong-gerbong lain juga ikutan heboh. Akhirnya ikutan manggil petugas gitu untuk cepat nyelamatin atau nolongin si Mbak yang jatuh ini. Petugasnya untung gercep juga ya, Beb. Langsung beberapa ngasih kode kepada masinis untuk tidak menjalankan keretanya dulu sebelum proses evakuasinya berhasil dilakukan. Langsung nih petugas tuh gercep ya, narik si Mbaknya dari bawah untuk dinaikin lagi ke atas peron. Alhamdulillahnya nggak ada luka serius sih, Beb. Mbaknya ini cuma mengalami semacam lecet-lecet aja gitu di area tangan gitu ya, sama di area kaki. Langsung kan dibawa ke pos kesehatan di Stasiun Sudirman untuk segera mendapatkan pengobatan, Beb. Pas ditanya sih si Mbaknya nggak kenapa-napa sih, cuma memang masih dalam keadaan shock aja gitu ya, kaget. Tiba-tiba dia kedorong terus jatuh ke bawah. Udah gitu sempat panik denger pengumuman keretanya udah mau jalan. Nah, itu pelajaran kan ya, Beb ya. Jadi terkadang kitanya udah hati-hati tapi kita nggak tahu kondisi sekitar kita. Orang-orang kan pada egois, main cepet-cepetan naik, pengen buru-buru dapet tempat duduk segala macam, dapat posisi yang lebih aman gitu kan, lebih nyaman buat mereka hingga sampai di Stasiun Manggarai. Akhirnya apa? Nggak memperhatikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Gitu, bahaya, Beb. Insiden ini, Beb, akhirnya juga menjadi viral setelah ada postingan di Twitter. Jadi seorang warganet dengan nama akun Twitter @nonanda memposting insiden yang terjadi di tanggal 21 Februari 2020 kemarin. Warganet ini juga sekaligus menceritakan betapa paniknya penumpang-penumpang yang ada di sekitar tempat jatuhnya si Mbak tadi ya, Beb ya. Oke, next. Insiden yang kedua ini sangat miris dialami oleh seorang penyandang disabilitas tunanetra bernama Fazlur Rahman. Pria ini juga akrab dipanggil Alun, Beb. Jadi kita manggilnya Mas Alun aja ya, biar gampang gitu ngucapinnya.
Jadi ceritanya Beb, peristiwanya ini terjadi di tanggal 17 November 2019 di stasiun Cikini. Mas Alun ini baru pulang beraktivitas dan saat itu ingin pulang dengan menaiki KRL dari stasiun Cikini menuju Klender Beb. Jadi saat itu Mas Alun naiknya komuter lain tujuan Jakarta Kota, Bekasi. Pada waktu sampai di stasiun menuju kereta ini dia didampingi oleh petugas sih Beb. Jadi petugasnya ini terus nemenin dia gitu ya, jalan sampai di depan pintu kereta. Sayangnya petugas ini tidak memastikan apakah Mas Alunnya ini sudah naik dan duduk dengan selamat di dalam komuter lain ini Beb. Dia cuma mendampingi Mas Alun hingga sampai depan pintu kereta aja. Habis gitu ditinggalin gitu. Dia langsung memeriksa penumpang-penumpang yang lainnya. Mas Alunnya sendiri berkata bahwa petugasnya ini pada saat mengantar dia hingga pintu kereta cuma menginstruksikan atau mengatakan kata naik. Nah naiknya ini sendiri nggak jelas gitu loh. Naik kemana? Naik ada tangga kah? Apakah naik langsung kereta kah? Atau naik apa? Nah mohon maaf. Nah Mas Alunnya sendiri kan ada keterbatasan ya Beb. Jadi secara visual kan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi butuh instruksi yang lebih jelas gitu loh. Kalau misalnya dia tidak ada pendamping yang bisa menemani dia naik sampai ke kereta. Terlebih lagi saat itu kata Mas Alun, tongkat pemandu yang biasa dia pakai untuk berjalan itu udah dilipat Beb. Jadi kan dia nggak ada panduan apa-apa nih. Nggak kebayang gitu loh kondisinya saat itu seperti apa. Apakah jarak dari tempat dia berdiri sampai ke dalam pintu kereta itu masih jauh atau sudah dekat? Terus juga kondisinya apakah masih harus menaiki tangga atau tinggal jalan aja? Apakah ada celah atau enggak? Itu dia nggak tahu karena sudah ada instruksi naik dari petugas tadi, akhirnya dia naik Beb. Nggak taunya ya Beb, jatuhlah dia ke dalam celah peron itu Beb. Itu sampai segini katanya, sampai di atas pinggang. Karena memang peron itu tinggi sih Beb. Tahu gue tuh memang kurang lebih tingginya bisa sedada orang dewasa. Nah dalam keadaan yang masih kaget ini, masih shock gitu ya, tiba-tiba dia terperosok ke dalam celah peron. Tiba-tiba dia mendengar pengumuman kereta sudah harus dijalankan Beb. Tambah panik banget kan dia. Ya iyalah pastinya. Udahlah dia masih shock, masih kaget dengan kondisi tahu-tahu udah di bawah, jatuh. Terus dengar lagi pengumuman kereta mau dijalani. Terus ditambah lagi teriakan-teriakan orang di sekitar situ yang berteriak-teriak minta tolong. Teriak-teriak histeris ada orang jatuh ke celah peron. Terus juga ditambah dia nggak bisa melihat. Kebayangkan kayak gimana paniknya gitu loh dia. Luar biasa banget lah rasa takut dan paniknya dia saat itu Beb. Udah kan, dengar orang-orang pada teriak, udah petugas nih langsung pada berlarian menuju tempat jatuhnya si Mas Alun ini. Dah langsung kasih kode lagi ke masinis untuk tidak menjalankan keretanya dulu Beb. Proses evakuasi dilakukan kan ya oleh beberapa petugas. Mas Alun ini diangkat, kemudian setelah diangkat Mas Alun ini dibantu naik ke kereta. Tapi ya udah sampai di situ aja Beb. Nggak ditanya kondisinya Mas Alun kayak gimana, apakah luka parah atau gimana, ada serius sampai ada patah atau sampai keseleo gitu ya, itu nggak ditanya. Bahkan untuk diantar sampai ke tempat duduk pun enggak Beb. Mas Alun itu harus jalan sendiri di dalam kereta mencari tempat duduk untuk dirinya. Dan sampai di tempat duduk oleh petugas yang ada di dalam kereta, Mas Alun itu cuma diberikan minyak kayu putih Beb. Tidak ada tindakan pengobatan lebih lanjut untuk Mas Alun. Dah kan, dengan kondisi yang masih shock, Mas Alun ini melanjutkan perjalanannya hingga pulang ke rumah. Seminggu kemudian, Mas Alun ini baru mendapatkan timbal balik dari pihak KCI, Beb. Pihak KCI ini datang ke rumah Mas Alun untuk memberikan feedback atas insiden yang telah menimpanya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Cuma kayaknya Mas Alunnya ini udah terlanjur kecewa sih ya, Beb ya. Kenapa? Baru setelah seminggu, pihak KCI ini merespon insiden yang dialami oleh Mas Alun. Permohonan maaf yang disampaikan oleh KCI diterima dengan baik oleh Mas Alun ya Beb ya. Namun secara regulasi Mas Alun ini tidak mau tinggal diam Beb. Dia merasa kecewa terhadap pelayanan KCI dan merasa butuh bersuara atas nama atau demi kepentingan dari semua penyandang disabilitas seluruh Indonesia Beb. Walaupun KCI ini telah memiliki fasilitas untuk para penyandang disabilitas, akan tetapi Mas Alun bilang KCI ini belum memiliki sensitivitas untuk melakukan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas ini, Be. Jadi Mas Alun ini atas nama penyandang disabilitas seluruh Indonesia mengutarakan bahwa mereka ini masih merasa dianaktirikan oleh pelayanan KCI, Beb. Mas Alun bilang setelah insiden tersebut, dia itu sama sekali tidak mendapatkan pendampingan kesehatan baik secara fisik maupun secara psikologi. Jadi nggak ada tuh dia terima satupun penawaran mengenai pengobatan atas insiden yang dia alami, Beb. Ya kan dari terperosoknya dia ke dalam celah itu pastinya kan dia mengalami luka ya, Beb ya. Ya nggak harus luka serius, tapi pasti ada
ada. Karena Mas Alun bilang pada saat itu dia merasakan perih di area kaki dan punggungnya. Belum lagi shock atau trauma yang dialami, Beb. Jadi butuh pemulihan atas traumanya ini gitu loh. Dan itu yang dia tidak dapatkan dari pihak KCI. Akhirnya ya udah, bulat udah dia melakukan somasi terhadap KCI. Mas Alun ini kemudian dia melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan di tanggal 27 November 2019, B, untuk menuntut kejelasan regulasi terkait pendampingan petugas penyandang disabilitas saat akan menggunakan kendaraan umum. Mas Alun ini melakukan aksinya hanya seorang diri dengan membawa tongkat pemandu jalannya dan membawa karton yang bertuliskan jelang Hari Internasional memang layak saya dibilang terburu-buru. Kereta KCI, disabilitas layak dapat stigma. #lelah. Jadi Mas Alun ini mengatakan dia menuntut Kementerian Perhubungan sebagai regulator dengan memberikan sanksi tegas kepada PT KCI sekaligus class action dan somasi sebagai bukti komitmen taat akan peraturan agar peraturan yang dibuat tidak ada sanksi langsung. Mas Alun juga berujar bahwa menjelang Hari Disabilitas Internasional banyak orang yang sibuk dengan euforianya. Tapi mengingat apa yang terjadi di tanggal 17 November malam itu, dia hampir digilas kereta menuju Bekasi. Menanggapi aksi dari Mas Alun ini, perwakilan dari Kementerian Perhubungan pun ikut menemui dan mendengarkan keluhan dari Mas Alun sebagai penyandang tunanetra, B. Setelah mendengarkan aduan dan keluhan yang disampaikan oleh Mas Alun, perwakilan dari Kemenhub ini berjanji akan memanggil KCI guna melakukan evaluasi atas kinerjanya selama ini, B. Terutama terkait dengan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas tunanetra. Meski aduannya sudah diterima oleh perwakilan dari Kemenhub dan Kemenhub sendiri juga sudah berjanji akan melakukan evaluasi terhadap KCI, tapi Mas Alun ini tetap memiliki tekad bulat melakukan somasi terhadap KCI yang mana akan dia lakukan di tanggal 3 Desember 2019 bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Sampai sekarang berita mengenai kelanjutan atas somasi yang diajukan oleh Mas Alun terhadap KCI ini belum ada kabarnya lagi sih, Beb. Apakah tetap diajukan, tetap diproses, atau bahkan sudah selesai tapi dilakukan secara damai hingga tidak naik ke dalam publisitas media atau bagaimana? Nah, ini belum ada beritanya, Beb. Jadi ya pelajaran sih, Beb, semacam teguran juga nih buat kita. Walaupun kita bukan petugas dari KCI atau komuter lain, tetapi sesama penumpang pun kita tetap harus memperhatikan penumpang yang lainnya juga ya, Beb ya. Memperhatikan keselamatan diri dan penumpang yang lain, terutama yang memiliki keterbatasan ini. Kita harus mendahului mereka sebagai tindakan toleransi terhadap para penyandang disabilitas ini. Kita lanjut ya. Insiden ketiga ini, Beb, terjadinya kebetulan bukan di Indonesia, melainkan di Buenos Aires, Argentina. Peristiwanya sendiri terjadi di tanggal 8 Oktober 2018 terhadap seorang pria remaja berusia 20 tahun bernama Jose Alejandro Centurion. Jadi menurut cerita, Beb, kejadian awalnya adalah si Jose ini sempat adu mulut atau cekcok dengan penumpang yang lain. Tapi nggak tahu nih penumpang lainnya ini apakah temannya sendiri, ataukah saudaranya, atau memang penumpang yang kebetulan satu kereta sama dia. Jadi abis cekcok, tahu-tahu dia terperosok aja gitu ke celah peronnya, Beb. Dan berdasarkan video yang tersebar kurang lebih 43 detik ini, peronnya itu memang sempit banget, Beb. Dia itu sampai terperosok hingga batas leher. Jadi kepalanya tuh nyangkut gitu loh, nyangkut di peron. Kayak gini, proses evakuasi ini awalnya dilakukan oleh petugas kereta api dan pihak kepolisian, Beb. Namun karena alat yang dimiliki tidak memadai, jadi proses evakuasinya tidak berhasil. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran karena dikenal memiliki peralatan yang lebih lengkap, Beb. Jadi dari petugas kereta api dibantu dengan kepolisian serta petugas pemadam kebakaran, mereka membantu dalam proses evakuasi ini, Beb. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas pemadam kebakaran belum mampu mengeluarkan kepala dari si Jose ini, Beb. Akhirnya kepala regu penyelamat ini memerintahkan anak buah dan relawan lainnya dengan cara mendorong balok kayu tersebut seperti gerakan mencongkel. Namun sayang, balok kayu tersebut justru patah, Beb. Tidak kehilangan akal, petugas pemadam kebakaran ini mengambil alat khusus yang mampu meregangkan jarak antara peron dan tubuh dari kereta, Beb. Tidak berselang lama, kepala Jose pun akhirnya bisa lepas dari jepitan peron serta kereta. Alhamdulillah ya Jose ya. Di dalam video ini juga, Beb, terdapat satu petugas yang menunggu di bawah yang bersiaga menangkap Jose jika Jose sudah terlepas dari celah peron tersebut, Beb. Udah, daripada penasaran proses evakuasinya kayak gimana serunya, kita nonton aja ya, Beb ya. Si lo podéis
Para que vea la gente que empuje el balón para allá. ¿Sabes? Bueno, necesito una ayuda de todos. Nos ponemos todos en fila y enfocamos el balón. ¡Todos! ¡Nos enfocamos el balón! ¡Todos, todos! ¡Todos a empujar el balón para allá! ¡Todos, dale! ¡Dale, orden! ¡Dale, dale! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Empujen para allá! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Salgan! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Loco! Está bien, Yoshi. Está bien. Respira, sí, está bien, ¿no? Yoshi, mono. Next, Beb. Masih berada di luar negeri ya, Beb, tepatnya di Provinsi Liaoning, Cina. Peristiwa yang terjadi di tanggal 16 Oktober 2018 ini menimpa terhadap seorang ibu muda yang kala itu membawa putrinya yang masih berusia 4 tahun, Beb. Jadi ibunya ini bukannya megangin anaknya gitu ya, Beb, yang bawa masuk ke dalam kereta dengan aman, malah dia sibuk megangin handphonenya aja gitu. Kita ketik nggak tahu WhatsAppan sama siapa, sosialita grup mana gitu ya, atau malah dia lagi lihat-lihat postingan di Instagram atau apa, atau belanja online malah ya, nggak tahu juga deh tuh. Akhirnya apa? Karena dia nggak memperhatikan anaknya ini, dia main masuk aja gitu ke dalam kereta. Nah, anaknya sendiri kan masih kecil ya, Beb ya, kakinya kan pendek, kakinya tuh nggak nyampe gitu loh, ngeloncatin antara peron, celah peron sama kereta. Ya udah, akhirnya ngejeblos ke bawah dong. Yang ngeselinnya lagi apa coba? Pada saat anaknya jatuh, ibunya masih belum sadar dong. Tetap aja masih mainin handphone. Dia itu sadar-sadar setelah ngedenger anaknya ngejerit nangis dan orang-orang sekitarnya pada lari menuju ke arah suara tangisan anaknya itu, Beb. Ya udah kan, akhirnya orang-orang di situ sama petugas berusaha nyelamatin anaknya ini. Dan sempat mengalami kesulitan karena memang ya tadi kayak yang dialami sama Jose, celahnya itu sempit, Beb. Malah petugasnya sendiri ini, petugas kereta api, sempat mengangkat satu sisi panel di sisi gerbong kereta, Beb, untuk bisa meregangkan atau paling enggak mendapatkan space supaya ini anak bisa diangkat gitu loh. Alhamdulillahnya nggak ada luka serius sih, anak ini nggak kenapa-napa. Cuman katanya benjol gede banget. Ya iyalah pasti benjol, kan ngebentur beton. Kesel dia sama ibunya, ih. Tuh ya buat ibu-ibu semua, makanya please kalau sekiranya memang mengharuskan pergi-pergian dengan membawa anak, tetap diperhatiin anaknya biar kayak gimana, jangan dilupain. Emang butuh waktu berapa lama sih untuk bisa ngangkat anak dari peron masuk ke kereta? Itu cuma sepersekian detik, Bu. Handphonenya bisa ditaruh dulu di kantong. Jadi nih ya, Beb, gue pesan-pesan lagi nih ya sama seluruh pengguna KRL di seluruh Indonesia, angker, anak-anak kereta, rocker, rombongan kereta, ceker, cewek kereta, dengerin. Hati-hati, pokoknya hati-hati pas mau naik kereta, pas di dalam kereta, pas turun kereta, itu semuanya kudu hati-hati ya, Beb ya. Kalau sekiranya udah nggak memungkinkan untuk naik keretanya, udah penuh banget, udah mendingan nggak usah. Tunggu kedatangan kereta berikutnya aja. Yang penting kan keselamatan nomor 1. Oke, Beb, gimana? Udah bikin deg-degan belum? Udah bikin tambah mikir belum? Komen di bawah ya, Beb ya. Terus jangan lupa, Beb, diklik like-nya kalau misalnya suka ya. Terus komen-komen, di-share yang banyak kemana-mana sama teman-temannya, saudara-saudara, handai taulan ya. Terus juga yang terpenting adalah subscribe, jangan lupa ya, Beb ya, supaya channel gue ini bisa makin besar, makin berkembang gitu. Makasih banget loh kalau misalnya udah subscribe. I love you full. Makasih juga yang udah nonton videonya ya, Beb ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.